Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 6C ingin memaparkan hasil diskusi kami yang bertemakan cara merujuk, cara menulis daftar rujukan, dan daftar pustaka, yang merupakan tugas mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Perkenalkan anggota kelompok kami, yang pertama Destia Aisyah Nursolihah dengan nomor induk mahasiswa 2152000075, Irna Ratnasari dengan nomor induk mahasiswa 2152000084, yang terakhir Rahmat Ratmanto dengan nomor induk mahasiswa 2152000099. Rujukan adalah sumber tempat pengambilan kutipan yang ditempatkan di depan atau di belakang kutipan. Karya ilmiah merupakan suatu karangan yang didasarkan pada hasil suatu penelitian yang kemudian ditulis secara sistematis berdasarkan pada fakta di lapangan dan juga dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah. Daftar rujukan sendiri hanya memuat sumber rujukan yang benar-benar dirujuk dan dimuat dalam naskah penelitian. Sumber yang tidak dirujuk tidak perlu dimuat dalam daftar rujukan. Rumusan masalah yang pertama, apa definisi rujukan? Kedua, bagaimana cara merujuk? Ketiga, bagaimana cara merujuk kutipan langsung? Keempat, bagaimana cara merujuk kutipan tidak langsung? Kelima, bagaimana cara menulis daftar rujukan? Tujuan yang pertama, dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan definisi rujukan. Kedua, dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan cara merujuk. Ketiga, dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan cara merujuk kutipan langsung. Keempat, dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan cara merujuk kutipan tidak langsung. Kelima, dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan cara menulis daftar rujukan atau daftar pustaka. Pada bab ini terdapat 5 topik pembahasan. Yang pertama, definisi rujukan. Kedua, cara merujuk. Ketiga, cara merujuk kutipan. Keempat, cara menulis daftar rujukan. Kelima, cara menulis dan menyusun daftar pustaka. Definisi rujukan. Rujukan adalah sumber tempat pengambilan kutipan yang ditempatkan di depan atau di belakang kutipan. Unsur-unsur rujukan mencakup nama pengarang, tahun terbit, dan halaman yang dikutip dari sumbernya. Terdapat teknik yang menjadi cara-cara mencantumkan sumber bacaan yang sahih, baik sumber bacaan yang berasal dari makalah, laporan, skripsi, tesis, disertasi, buku, majalah, surat kabar, antologi, maupun website di internet, maupun antologi yang diatur dalam teknik notasi ilmiah yang terdiri atas catatan perut atau innote dan catatan kaki atau footnote. Fungsi daftar rujukan sendiri yaitu untuk memberikan daftar referensi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah kepada pembaca dan memudahkan pembaca untuk mencari sumber informasi dalam daftar rujukan. B. Cara merujuk. Ada 6. Yang pertama, dilakukan dengan menggunakan nama akhir dan tahun di antara tahun terbit di antara tanda kurung. Kedua, jika ada 2 penulis, ditulis dengan cara menyebut nama akhir kedua penulis tersebut. Ketiga, jika penulis lebih dari 1 atau 2 orang, ditulis dengan cara nama penulis pertama dari para penulis tersebut diikuti dengan DKK dan kawan-kawan. Keempat, jika nama penulis tidak disebutkan, yang dicantumkan dalam rujukan adalah nama lembaga yang menerbitkan, nama dokumen yang diterbitkan, atau nama koran. Kelima, untuk karya terjemahan ditulis dengan cara menyebutkan nama penulis aslinya. Keenam, rujukan dari 2 sumber atau lebih yang ditulis oleh penulis yang berbeda dicantumkan dalam satu tanda kurung dengan titik, koma sebagai tanda pemisahnya. Selanjutnya yaitu C. Cara merujuk kutipan. Kutipan adalah salinan kalimat, paragraf, atau pendapat penulis lain, ahli, ucapan orang terkenal, pejabat, pemerintah, maupun alim ulama karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, maupun media tulis atau lisan lainnya.
Kutipan bertujuan untuk menegaskan uraian, memperkuat pembuktian, dan kejujuran penulis menggunakan berbagai bahan pustaka. Menurut Mulyati tahun 2017, kutipan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kutipan langsung. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Dan yang terakhir, kutipan yang telah dikutip dari sumber. Kutipan langsung ada 2, yaitu kutipan lebih dari 40 kata, dan yang kedua, kutipan kurang dari 40 kata. Selanjutnya yaitu yang pertama, cara merujuk kutipan langsung. Kutipan kurang dari 40 kata tidak boleh mengadakan perubahan terhadap teks asli yang dikutip. Ditulis di antara tanda kutip sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama dan diikuti nama penulis, tahun, dan nomor halaman. Contohnya, kesimpulan penelitian tersebut adalah tanda kutip ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar. Kutip dalam kurung Subroto, tahun 1990, halaman 123, kurung tutup. Yang B, nama penulis dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu dengan tahun dan nomor halaman di dalam kurung. Contohnya, Subroto dalam kurung tahun 1990, halaman 123, kurung tutup, menyimpulkan ada hubungan antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar. Tanda kutip. C. Jika ada kutip dalam kutipan digunakan tanda kutip tunggal. Contohnya, kesimpulan penelitian tersebut adalah tanda kutip terdapat kecenderungan semakin banyak kutip tunggal campur tangan kutip tunggal pimpinan perusahaan, semakin rendah tingkat partisipasi di daerah perkotaan. Kutip dalam kurung Suwergiono, tahun 1991, halaman 101, kurung tutup. Selanjutnya yaitu kutipan lebih dari 40 kata. A. Tidak boleh mengadakan perubahan terhadap teks asli yang dikutip, ditulis tanpa tanda kutip. B. Ditulis tanpa tanda kutip secara terpisah dari teks yang mendahulunya. C. Seluruh kutipan masuk 3-5 ketukan dari margin kiri dan kanan. Kutipan menggunakan spasi rapat. D. Ditulis 1,5 senti dari garis tepi sebelah kiri dan kanan dan diketik dengan spasi tunggal. Nomor halaman juga harus ditulis. Contohnya, Smith dalam kurung 1990, 176, kurung tutup, menarik kesimpulan sebagai berikut. Jika dalam kutipan terdapat paragraf baru lagi, garis barunya dimulai 1,2 cm dari tepi kiri garis teks kutipan. Yang kedua yaitu cara merujuk kutipan tidak langsung. Kutipan yang disebut secara tak langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulis tersendiri ditulis tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks. Dalam menulis kutipan tidak langsung, dapat menuliskan nama penulis dan tahun terbit, baru menuliskan kutipannya. Atau dapat juga menuliskan isi kutipannya terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan nama penulis dan tahun terbit. Nama penulis, tahun bahan kutipan dapat disebut terpadu dalam teks atau disebut dalam kurung bersama tahun penerbitnya. Contohnya, yang pertama, nama penulis disebut terpadu dalam teks. Contoh, Salimin dalam kurung 1990, 13, kurung tutup, tidak menduga bahwa mahasiswa tahun ketiga lebih baik daripada mahasiswa tahun keempat. Yang kedua, nama penulis disebut dalam kurung bersama tahun penerbitnya. Contohnya, mahasiswa tahun ketiga ternyata lebih baik daripada mahasiswa tahun keempat. Dalam kurung Salimin, 1990, 13, kurung tutup. Selanjutnya yaitu ketiga, cara merujuk kutipan yang telah dikutip pada suatu sumber.
kutipan yang diambil dari naskah yang merupakan kutipan dari suatu sumber lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dirujuk dengan cara menyebutkan nama penulis asli dan nama pengutip terutama serta tahun dikutipnya. Cara merujuk semacam ini hanya diperbolehkan jika sumber asli benar-benar tidak didapatkan dan harus dianggap sebagai keadaan darurat. Selanjutnya yaitu D. Cara menulis daftar rujukan. Penulis lebih dari satu. Jika penulisnya lebih dari satu, cara penulisan namanya sama dengan penulis pertama. Ditulis oleh tim. Apabila sumber yang dirujuk ditulis oleh tim, semua nama penulisnya harus dicantumkan dalam daftar rujukan. Penulis terdiri dua bagian. Nama penulis yang terdiri dari dua bagian ditulis dengan urutan nama akhir, diikuti koma, nama awal disingkat atau tidak disingkat tetapi harus konsisten dalam satu karya ilmiah, diakhiri dengan titik. Selanjutnya yaitu unsur penulisan daftar rujukan. Yang pertama, nama penulis ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah tanpa gelar akademik. Yang kedua, tahun penerbitan. Yang ketiga, judul, termasuk anak judul, subjudul. Yang keempat, kota tempat penerbitan. Dan yang terakhir, nama penerbit. Selanjutnya yaitu ketentuan dan contoh daftar rujukan. Yang pertama, rujukan dari buku. Tahun penerbitan ditulis setelah nama penulis, diakhiri dengan titik. Judul buku ditulis dengan huruf miring dengan huruf besar pada setiap awal kata, kecuali kata hubung. Terdapat penerbitan dan nama penerbit dipisah dengan titik 2. Contohnya, Gustu Ngurah Rai Oka dalam kurung tahun 1999 kurung tutup titik. Judulnya Problematik Bahasa dan Pengajaran Bahasa Indonesia titik. Tempatnya Surabaya titik 2. Tempat penerbitannya Usaha Nasional tidak ada titik. Yang selanjutnya kedua, rujukan dari jurnal. Nama penulis ditulis paling depan diikuti dengan tahun dan judul artikel yang ditulis dengan cetak biasa dan huruf besar pada setiap awal kata. Namun, jurnal ditulis dengan cetak miring dan huruf awal dari setiap katanya. Bagian akhir berturut-turut ditulis jurnal tahun keberapa, nomor berapa, dalam kurung, dan nomor halaman artikel tersebut. Contoh, Rahma Rosita, tahun terbit 2009, judul menulis dengan indah dan setia, Jurnal Bahasa dan Budaya 29 volume 3 halaman 91-99. Contoh kedua, Awang Sarian, tahun terbit 2006, Bahasa Kacukan antara realiti sosiolinguistik dan idealisme perancangan bahasa, Jurnal Bahasa 6 volume 1 halaman 541 sampai 560. Lanjutan ketiga, rujukan dari majalah atau koran. Nama penulis ditulis paling depan diikuti oleh tanggal, bulan, dan tahun jika ada. Judul artikel ditulis dengan cetak biasa dan huruf besar pada setiap huruf awal kata kecuali kata penghubung. Nama majalah ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama setiap kata dan dicetak miring. Nomor halaman disebut pada bagian akhir. Contoh, Huda Yanuar 13 November 1995 mensiasati hegemoni politik di Indonesia. Jawa Pos halaman 6. Yang lanjutan keempat, rujukan dari resmi pemerintah yang diterbitkan oleh suatu penerbit tanpa penulis dan tanpa lembaga. Judul ditulis di bagian awal cetak miring, diikuti tahun penerbitan, kota penerbit, dan nama penerbit. Contoh, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional 1990, Jakarta, PT Armas Duta Jaya. 5. Rujukan dari makalah yang disajikan
dalam seminar, penataran, atau lokakarya. Nama penulis dilanjutkan tahun judul makalah ditulis cetak miring. Kemudian diikuti pernyataan makalah disajikan dalam nama pertemuan, lembaga penyelenggaraan, dan tanggal serta bulannya. Contoh Karim Z 1987 Tata Kota di Negara-negara Berkembang. Makalah disajikan dalam seminar Tata Kota Bapeda Jawa Timur Surabaya 1-2 September. Lanjutan ke-6, rujukan dari tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi. Nama penulis, tahun yang tercantum pada sampul judul skripsi, tesis, atau disertasi tidak diterbitkan. Nama kota perguruan tinggi dan nama fakultas serta nama perguruan tinggi. Contoh Cahaya Nur tahun 2006 penerapan prinsip kerja sama pada tanya jawab di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Skripsi tidak diterbitkan. Banjarmasin PBSID FKIP Unlam. Cara menulis daftar pustaka. Dalam penulisan daftar pustaka perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. A. Nama penulis ditulis paling awal, nama belakang atau nama keluarga ditulis lebih dahulu, diikuti dengan tanda koma. Setelah itu, cantumkan nama depan dan tengah penulis buku tersebut. Tulis tahun terbit buku, setelah itu diberi tanda titik. B. Tulis tahun terbit buku, penulisan tahun terbit di urutan setelah nama penulis dari buku yang digunakan sebagai daftar pustaka. Jangan terkecoh pada angka tahun cetakan awal sebab bisa saja buku yang dipakai merupakan cetakan kedua, ketiga, ataupun terakhir. C. Tuliskan judul bukumu secara lengkap. Jangan lupa penulisan judul dibuat dengan format italik atau miring. D. Tulis kota terbit dan nama penerbitnya. Antara kedua bagian tersebut diberi tanda titik 2, kemudian setelah nama penerbit diberikan tanda titik. Contoh daftar pustaka dari buku. Data buku, judul Family Medical Care Volume 4, penulis Dr. John F. Knecht, penerbit Indonesia Publishing House, kota penerbit Bandung, tahun terbit 2001. Cara penulisan Knecht, John F., tahun terbit 2001, Family Medical Care Volume 4, Bandung, Indonesia Publishing House. Penyusunan urutan daftar pustaka berdasarkan alfabet yang secara berturut-turut dari atas ke bawah tanpa menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh daftar pustakanya seperti ini. Kesimpulan. Rujukan adalah sumber tempat pengambilan kutipan yang ditempatkan di depan atau di belakang kutipan. Unsur-unsur rujukan mencakup nama pengarang, tahun terbit, dan halaman yang dikutip dari sumbernya. Daftar rujukan hanya memuat sumber rujukan yang benar-benar dirujuk dan dimuat dalam naskah penelitian. Sumber yang tidak dirujuk tidak perlu dimuat dalam daftar rujukan. Terima kasih. Bila kelompok kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.